Menghindari part 2. Si Leon ini ya, dia berani menantang anakku, gumam Jessie dengan kesal. Tidak usah dipikirkan sayang, kita harus tetap tenang dan doakan saja Sila memilih mencintai anak kita. Lagian Leon menantang dengan cara pria sejati, bujuk Ramon. Papi diam, aku harus beritahu Cici supaya putranya itu memilih mundur, kata Jessie hendak pergi. Udah Mom, biar Farel yang atasi. Lagian Farel tidak tersinggung dengan tantangannya, malah membuat Farel akan lebih berusaha untuk mendapatkan hati Sila, ujar Farel dengan serius. Kamu yakin nak? Tanya Jessie. Itu baru anak papi, balas Ramon hingga Jessie melototinya. Ramon segera bersiul melihat antara lain. Sekarang Farel mau pulang. Farel bersiap pergi dan Jessie serta Ramon mengikuti Farel yang tampak sedang berpikir. Farel tidak melakukan apa-apa, tapi Jessie yang memiliki ikatan darah dengan Farel tentu menyadari apa yang sedang dipikirkan putra sulungnya. Ya Tuhan, buatlah Sila mencintai putra sulungku. Masalah Leon, aku yakin dia bisa mendapatkan wanita lain karena pribadinya memang hangat dan ceria seperti Pransku. Berbeda dengan putraku yang satu ini. Jika dia tidak mendapatkan cinta pertamanya, maka ia akan berubah drastis. Berdampak buruk pada kepribadiannya akan semakin dingin hingga sulit jatuh cinta lagi. Batin Jessie. Ada apa Sila? Kenapa dari tadi kamu nampak melamun? Tanya Pipi penasaran. Sila menghela napas panjang. Apa kata orang-orang ternyata benar kak? Om Rapan memang menyukaiku? Pipi menahan tawanya dan hal itu membuat Sila menatapnya kesal hingga Pipi tidak tahan pun tertawa terbahak-bahak. Sila menatap datar manajernya itu yang sudah seperti teman baginya. Kamu baru menyadarinya si cantik yang begitu polos? Ejek Pipi. Sila mendelik kesal. Bukannya kasih solusi malah membuatku terpojok. Sekarang beritahu aku kenapa aku harus merasa canggung menemuinya. Bukan aku yang mencintainya, kenapa aku pula yang harus merasa tidak nyaman ungkapan cintanya itu? Apalagi, terima dia menjadi kekasihmu, balas Pipi. Peletak, geram Sila menyentil kening Pipi yang mengadu kesakitan sambil mengelus keningnya. Jangan salahkan aku tidak sopan, enak sekali kakak bilang terima dia. Masalahnya aku tidak menyukainya sama sekali, kesal Sila. Tidak sama sekali, decak Pipi. Tidak sama sekali, jawab Sila tampak berpikir sejenak. Bohong, kamu tertarik padanya, tidak perlu berbohong padaku. Jika aku ada di posisimu, aku akan membalas perasaan tuan muda yang dikenal jahat, serta bersih dari skandal wanita. Tuan muda yang dikenal dingin seperti kulkas 10 pintu itu, dia malah tiba-tiba menghangat saat berada di dekatmu. Pipi berdecak kagum mengingat semua yang Farel lakukan untuk Sila. Sila menghela napas mendengarnya. Kenapa aku bisa tidak menyadarinya sama sekali ya? Sekarang aku harus bagaimana? Kenapa aku yang malu bertemu dengannya? Bukan aku yang mengungkapkan perasaan? Cak, sudah beribu kali aku bilang Sila. Ya terima saja tuan muda Fox Group itu, balas Pipi dengan begitu sabar. Sudah berapa kali Sila mondar-mandir menanyakan hal yang sama sementara Pipi sudah mulai berbuih menjawab untuk terima saja cinta Farel. Keesokan harinya, Abang Leon kesini, pekik Sila dengan senang. Iya, tapi tuan muda Farel juga kesini, sambung Pipi dengan gembiranya. Sila melebarkan matanya. Om Rapan kesini, mampus aku, batin Sila. Kak, panggil Sila. Kenapa Sil? Apa kamu mau sesuatu? Tanya Pipi yang tidak tahu isi otak cerdas Sila. Iya, aku mau minum jus, jawab Sila dibalas anggukan oleh Pipi yang dengan cepat berlalu membeli jus untuk Sila. Aku tidak bisa menemui Om Rapan. Aku harus jawab apa saat berhadapan dengannya? Kenapa aku jadi canggung? Decak Sila mondar-mandir gelisah. Sila mendengar suara langkah kaki. Ia menoleh sekeliling hingga ia melihat jendela tanpa pikir panjang. Ia melepas heelsnya dan melompat ke balik jendela. Sila benar-benar berusaha menghindar Farel dengan bersembunyi di balik jendela saat ia mendengar suara langkah kaki. Maharani, panggil Farel tersenyum saat membuka pintu dan tak melihat Sila di ruangan itu. Minggir, ketus Dr. Leon menepis tangan Farel sampai ia masuk juga mencari Sila. Farel menaikkan sebelah alisnya melihat heels Sila yang tergeletak. Ia melirik ke arah jendela.
Larilah sejauh manapun Maharaniku, aku akan menemukanmu dimanapun kamu pergi. Batin Farel segera melangkah pergi keluar dari ruangan itu. Dr. Leon sibuk mencari Sila sampai ke dalam lemari. Ia juga menanyakan pada kru syuting yang mengcasting Sila. Farel berusaha menghubungi Sila tapi tidak diangkat seolah Sila memang menjaga jarak darinya. Kamu pikir bisa lari dariku Maharaniku sayang? Tidak akan kubiarkan dirimu jauh dari jangkauanku. Gumam Farel memasukkan ponselnya karena ia merasa tidak ada gunanya menghubungi Sila jika gadis itu sengaja tidak menjawab panggilannya. Sila berlari mengendap-endap hingga tiba di area parkiran. Di mana Kak Pipi? Gumam Sila menatap sekeliling. Sila melihat mobilnya datang, ia tidak berpikir apa-apa malah langsung masuk dilihat dari plat mobilnya dalam miliknya. Kak Pipi? Siapa kau? Pekik Sila menatap sekeliling. Sila berusaha melawan saat pria itu hendak memberi sesuatu padanya. Pukulan dan tendangan dadakan Sila cukup kuat hingga membuat pria itu kewalahan. Sila mulai kehilangan kesabarannya. Matanya perlahan tertutup dan melihat pipi, yang tangan diikat ke belakang dengan mulut diikat kain juga dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kak, batin Sila. Mobil melaju dengan kencang hingga Farel melihat mobil pipi pergi melintasinya. Sial, dia benar-benar bebas. Decak Farel dengan cepat berlari ke arah mobilnya dan menghubungi Nando. Nando mencari pengawal bayaran dari kelas atas dan disuruh mengikuti alat pelacak yang dihidupkan Farel untuk Nando supaya tahu tempat tujuannya. Farel membawa mobil lain, yaitu mobil baru ia beli beberapa menit yang lalu. Farel dapat kabar bahwa Carol melarikan diri dari penjara. Hal itu yang membuat Farel khawatir mendatangi Sila. Namun gadisnya itu malah menghindarinya layaknya virus. Mobil Tuan Muda Fox Group sudah diketahui masyarakat luas. Demi Sila ia membelinya cepat untuk bisa mengikuti pelaku yang bebas dari penjara saat mencoba menculik Sila tanpa dicurigai sedikit pun. Farel sudah tahu hal ini akan terjadi tapi ia berusaha mencoba menjelaskannya pada Sila. Namun karena ungkapan perasaannya kemarin membuat Sila tidak nyaman hingga menghindarinya. Hingga Farel tidak bisa memberitahu Sila bahaya yang mengejar kekasih hatinya itu. Awas saja kau, aku sendiri yang akan mengantarmu ke Pulau Cacing. Geram Farel dengan tatapan nyalang bak monster yang baru saja bangkit dari dunia lain. Farel tidak menyangka Carol masih berani melawan Farel dengan mencoba menculik Sila. Memang dasarnya Carol tidak waras, seharusnya Farel tidak terlalu menganggap remeh Carol yang sejak awal memiliki nyali besar untuk melawannya.